"Pergi kamu, jangan menggoda mereka yang tidak mengganggumu," kataku pada sosok itu. Pak Lewo dan Pak Leman hanya plonga-plongo melihatku. Aku mau ikut dia. Aku mau ikut orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan Untung Direkam sampai saat ini. Dan kali ini saya masih tertarik dengan tulisan Mas Bupe, nyari jangkrik dapat keris. Ini adalah cerita nyata, terjadi tepat di tahun 2016 lalu. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen dulu ya, sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan bersama-sama. Kejadian ini berawal tepat hari Kamis tahun 2016 lalu. Bulannya sudah lupa. Siang itu hujan. Tepatnya hujan turun deras sekali. Dan baru berhenti kira-kira jam 19 atau jam 7 malam. Dan aku sedang berada di rumah. Sedang malas untuk nongkrong di luar rumah. Walau banyak sekali pesan dari teman-teman yang mengajak keluar, walau sekedar ngopi saja. Akhirnya aku memutuskan ngopi di warung Kang Digo yang berada di dekat rumah itu. Ya, sekali-kali ngumpul sama pemuda desa, batinku. Aku mulai beranjak dari kamarku yang nyaman, berganti pakaian dan mulai berjalan menuju warung Kang Digo. Saat melewati lahan kosong, aku berhenti sejenak. Teringat saat waktu kecil dulu pernah dilempar batu bata oleh sosok genderuwo penunggu lahan kosong ini. Ternyata sosok yang sedang aku pikirkan sudah berada di depanku dengan giginya yang menyembul keluar dari bibirnya. Badan penuh bulu serta matanya yang memerah. Sosok itu menyeringai padaku, tapi aku bukan bocah yang dulu lagi. Saat aku melihatnya, aku langsung ambil batu bata di pinggir jalan, lalu kulemparkan batu bata itu padanya. Tapi sosok itu dengan mudah menghindar. "Rasain tuh pembalasanku di waktu kecil dulu," kataku. Sosok itu malah tertawa dengan suara yang menggema. "Ayo, mau kemana leh?" kata sosok itu. "Mau ngopi ke belakang situ loh mbah," jawabku sambil tersenyum. Kemudian kembali berjalan. Sosok itu hanya tersenyum menunjukkan gigi yang runcing itu. Ya, sebenarnya sosok ini sudah tidak pernah menggoda aku lagi. Karena dia sudah mengenal dan jiwa iseng yang membuatku melakukan hal itu dia juga udah tahu. Saat sampai di warung Kang Diego, orang-orang sedang ngopi, terlihat heran dengan kedatanganku. "Tumben Kang Hube ngopi di sini?" tanya seorang warga. "Iya pak, hujan ini loh, malas mau keluar. Ya sekali-kali ngumpul lah sama tetangga," jawabku. "Pengen ngumpul atau pengen gratisan dari warung Mas Diego?" sahut seorang bapak-bapak. "Ya itulah salah satunya pak," jawabku yang disambut gelak tawa mereka. Kang Diego hanya tersenyum saja melihat tingkahku yang tidak berubah dari dulu. "Kopi apa es dik?" tanya Kang Diego. "Kopi kang, masa dingin-dingin kayak gini minum es?" jawabku. "Ya wes, bikin sendiri aja ya." "Dulu kamu juga bikin sendiri kan?" kata Kang Diego. "Siap Kang, siap." Dengan segera aku membuat kopi lalu bergabung dengan pemuda yang lain. "Weh, tumben peh ngopi di sini. Biasanya di jogging track," tanya Mas Dian. Iya mas, bosen. Lagian becek juga tuh kan habis hujan," jawabku. "Oh alah, yang sering nongkrong di sini biar makin dekat sama warga sini ya," kata Mas Dian. "Iyalah, biar gak lupa sama aku juga." Saat sedang nongkrong dengan pemuda yang lain, tanpa sengaja aku mendengar percakapan bapak-bapak yang akan pergi mencari jangkrik untuk memancing dan makan burung mereka. "Wow, gimana? Jadi nyari jangkrik gak?" Nanti jam 9 ya," kata Pak Leman pada Pak Lewo. "Jadilah man,
nanti dulu habis ngopi. Saya ganti baju dulu nanti, terus berangkat gimana? Kata Pak Lewo. Ya wes lah, tak tunggu di sini ya wo. Kita nyari di sawah saja biar dapat banyak, kata Pak Leman. Di sawah dekat kuburan itu man. Lah banyak jangkriknya kan. Kemarin pas pulang kerja saya lewat situ. Saya lihat jangkriknya di depan kuburan rame banget loh man. Jelas Pak Lewo. Wah, ya jangan di kuburannya toh. Di situ kan angker. Kayak kamu nggak tahu aja itu kuburan apa, kata Pak Leman. Yo wis lah, tergantung kamu. Kalau di sawahnya sepi, mau nggak mau kan kita harus ke situ, jawab Pak Lewo. Yo wis lah, manut. Ya sudah sana buruan ganti bajunya, kata Pak Leman. Seperti itulah percakapan dari bapak-bapak yang kudengar. Aku mulai tertarik ikut mencari jangkrik karena mendengar percakapan mereka. Lumayanlah buat makanan ikan lohan di rumah, batinku. Akhirnya aku memutuskan mengambil mereka untuk ikut serta untuk mencari jangkrik. Cak Leman, Cak, aku ikut yo nyari jangkriknya, boleh? Kataku. Loh, Mas Upe, buat apa Mas nyari jangkrik? Kata Pak Leman. Buat pakan lohan, Pak. Oh, gitu ya. Ya wes lah, ayo ikut aja. Loh, enak toh ditemani Mas Upe. Gak usah takut di kuburan, ya toh? Sahut bapak-bapak yang lain dibarengi dengan tawa mereka. Bapak ini ada-ada saja. Emangnya ini saya juru kunci kuburan apa? Kemudian canda kita memecahkan suasana dingin saat itu. Tak berselang lama, Pak Lewo pun datang. Kami pun langsung bergegas menuju sawah dengan bermodal dengan senter serta tempat untuk menaruh jangkrik. Sesampainya di sawah, kami langsung disambut oleh kunang-kunang dan suara jangkrik di kanan kiri kami. Wah, sepertinya banyak ini Pak, kata Pak Lewo. Sudahlah ayo kita cari, cepat terus kita segera mancing, kata Pak Leman. Akhirnya pemburuan jangkrik malam itu dimulai. Tapi aku melihat beberapa sosok pocong yang mengintip kami dari balik pohon bambu dekat kuburan itu. Belum lagi sosok-sosok kuntilanak yang sesekali terbang di atas kami. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah dua sosok raksasa bertubuh besar dan kekar itu yang sedang duduk bersila di tengah sawah yang memiliki gundukan tanah. Gundukan tanah itu ditumbuhi pohon pisang dan beberapa pohon kayu jati tentunya. Di tengah kedua raksasa itu aku melihat sesuatu yang memancarkan aura. Warnanya biru menyala. Pasti itu sebuah pusaka yang lumayan kuat, batinku. Aku mencoba tidak menghiraukan kedua raksasa dan benda pusaka itu. Namun energi dari pusaka itu seperti menarikku untuk melirik ke arahnya. Akhirnya aku memutuskan untuk fokus dengan tujuan awal, yaitu mencari jangkrik untuk pakan ikan lohan. Aneh ya, kami sudah mencari kemana-mana 1 jam kok nggak kelihatan jangkriknya. Padahal suara jangkrik begitu nyaring. Hingga akhirnya teriakan Pak Leman yang mencari agak jauh dari kami membuat konsentrasi kami buyar. Pocong pe, pocong! Aku yang mendengar teriakannya langsung berlari dengan susah payah karena tanah yang berlumpur. Saat aku sampai di dekat Pak Leman, ternyata dia tertunduk dan kaku tanpa bisa bergerak, dengan posisi mengangkang seperti ibu-ibu yang mau melahirkan. Dan di depannya, tepat antara kaki, ada sosok pocong sedang berdiri dengan wajah yang dipenuhi belatung, serta kulitnya meninggalkan daging wajahnya yang membusuk itu, serta darah merah sesekali menetes dari wajah sosok itu. Sosok pocong itu menyeringai dan terus menatap Pak Leman, sedangkan yang ditatap hanya mampu menutupi matanya rapat-rapat. Terlihat wajah Pak Leman memucat saking ketakutannya mungkin. Sambil terus mencoba mendekat, aku mencoba melempar lumpur pada sosok itu. Namun sayang, lumpur yang kulempar malah mengenai punggung Pak Leman yang membuatnya semakin gemetar dan takut. Sosok itu melihat ke arahku dan kubalas menatap balik sosok itu. Akhirnya dengan seringai yang tidak bisa diartikan, sosok itu mulai menjauhi Pak Leman dengan perlahan. Saat aku sampai, aku langsung menepuk pundak Pak Leman yang ada di depanku. Demit, tolong pe, tolong. Demitnya sudah pergi Pak, ini saya Hupe, kataku menenangkan.
Terlihat beliau mulai membuka matanya perlahan, kemudian memperhatikanku dengan seksama. "Ini beneran Mas Hupe kan? Bukan demit kan?" tanya Pak Leman kepadaku. "Bukan, Cak, bukan. Ini aku Hupe. Udah ayo bangun. Ngapain duduk di sini? Ngangkang begitu?" kataku. "Itu loh Mas Hupe, tadi ada pocong. Mukanya serem banget, Pe. Dia tiba-tiba berdiri depan pas saya, pas waktu mau ngambil jangkrik." Jelas Pak Leman. Waktu Pak Leman bercerita, yang diceritakan muncul lagi di belakang Pak Leman sambil nyengir-nyengir. Ngapain kamu? Jangan suka ganggu orang ya," bentakku pada sosok itu. Sosok itu kembali menghilang dengan sekejap. "Loh, Mas, kok malah dimarahin?" "Saya nggak ganggu kok," kata Pak Leman. "Bukan Pak Leman, bukan. Pocongnya muncul lagi tuh di belakangmu, Cak. Aku marahin dia, bukan marahin Cak Leman," jelasku. "Astagfirullahaladzim," kata Pak Leman sambil memeluk kakiku. Aku hanya menghela nafas panjang melihat kelakuan orang satu ini. Sudah berumur, bukannya bertambah kuat iman dan mentalnya, tapi malah jadi seperti bocah. Udah Pak, ayo kita bangun. Pocongnya sudah hilang. Nggak malu tuh sama anak-anak. Wong anaknya juga sudah 2 kok masih penakut," kataku. "Makanya iman itu diperkuat, Pak. Pondasi iman itu semakin kuat saat manusia mempercayai Gustinya kan, Pak?" jelasku. Kalau manusia sudah benar-benar yakin dengan Gustinya, maka gangguan dari bangsa lain tidak akan membuat dia takut. Toh hidup dan mati sudah dituliskan kan sama Sang Gusti. Kalau belum waktunya, jin, demit, iblis juga gak bakal bisa buat Cak mati. Pasti Gusti bakal melindungi. Pasrah aja semua yang di atas, jelasku padanya. "Enggak Mas, enggak bener niku leres," jawab Pak Leman. "Wes, malah ceramah. Ya wes, maafin saya ya Pak. Kok malah saya yang ceramah," kataku. Pak Leman akhirnya berdiri dan kami menuju ke Pak Lewo yang masih sibuk mencari jangkrik. Sesampainya kami ke Pak Lewo, terlihat dia begitu lemas dan tidak bersemangat. "Kenapa Cak Wo? Kok lemes gitu?" tanyaku. "Iya Mas P, ini loh suara jangkriknya banyak tapi kok dicari nggak ketemu. Dapat cuma segini doang," kata Pak Lewo sambil menunjukkan jangkrik yang dia dapat. Aku melihat jangkrik yang kami dapat sedikit sekali. Pasti kurang, buat makan ikan milikku saja cuma segini. Terus bagusnya gimana Cak Wo? Jujur saja, kalau cuma segini ya kurang." "Ya sudah, kita nyari di kuburan saja gimana?" usul Cak Lewo sambil menunjuk ke kuburan. "Oke, kalau memang di sana banyak Cak Wo," jawabku. Kami pun memutuskan berpindah tempat berburu jangkrik di kuburan. Namun saat baru akan berjalan, Pak Leman terlihat ketakutan untuk pergi ke sana. "Kenapa Cak Man?" "Ayo jalan," kataku. "Saya takut, Pe." Gak berani kalau ke sana," jawab Pak Leman. Alah, barusan dikasih tahu kok, sekarang masih takut." Udahlah, ayo, jangan penakut jadi orang. Nanti kalau takut malah ditakutin loh, tambahku. Iya, ayo kalau gitu. Tapi saya nyarinya sama kamu ya Mas P, jawabnya dengan mimik muka ketakutan. "Engge Cak, engge, ayo," ajak sambil menganggukkan kepala. Akhirnya dengan bujuk rayu dan sedikit paksaan Pak Leman pun mengikuti kami menuju kuburan yang memang terkenal angker itu. Saat melewati tengah sawah, kembali aku tergoda dengan keberadaan benda pusaka yang dijaga oleh kedua raksasa itu. Sampai akhirnya, tak, suara yang terdengar karena kakiku terperosok masuk ke dalam lumpur yang cukup dalam. Suara bapak-bapak itu menertawakanku. "Weh, Cak, tolongin, kok malah diketawain?" teriakku pada kedua orang itu. Mereka pun datang menghampiri kemudian memegangi kedua tanganku dan menariknya perlahan. Aku pun bisa keluarkan kakiku dari lumpur yang membuatku tidak bisa bergerak itu. "Oh alah mas, kok bisa sampai masuk ke lumpur itu loh? Ngelamun ya mas," ledek Pak Lewo. "Ngelamun pacar lah, orang masih muda, masa ngelamunin anak istri orang?" Mereka masih saja menertawaiku. "Alah, ngomongin apa sih? Nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu sama saja.
sukanya ngegosip, kataku. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke arah kuburan. Saat di tengah jalan, Pak Lewo kembali menggodaku dengan pertanyaan. Lagian, kamu di tengah sawah kok ngelamun ya Mas P? Nanti kesambet loh, goda Pak Lewo. Mana ada demit berani memasuki Mas Hupe wo, yang ada demitnya yang dirasuki. Mereka masih saja menertawaiku. Aku hanya diam saja mendengar mereka terus menggodaku. Bercanda loh Mas P, gitu aja ngambek kok diem saja. Jangan dimasukin hati ya, biar gak ngantuk, katanya. Iya Cak, santai saja. Aku tahu kok kalian lagi bercanda. Paling nanti kalau jiwa isengku kambuh, kalian bakalan jadi korbannya. Akhirnya kita sampai di depan kuburan. Tidak heran kalau kuburan ini dibilang angker. Baru di depan pintu masuk saja, banyak sosok yang menyambut kami. 5 sosok kuntilanak sedang bergelantungan di pohon kamboja. Kemudian 2 sosok yang lain duduk di pagar tembok kuburan. Di dalam banyak sosok pocong, siluman ular. Kemudian tidak ketinggalan 1 genderuwo yang duduk di tempat yang gelap, sehingga hanya matanya saja yang menyala, sehingga mata merahnya yang terlihat menyeramkan itu. Tapi di balik itu semuanya ternyata benar, jangkrik di tempat ini memang sangat banyak. Semoga saja para sosok-sosok ini tidak menampakkan diri pada kedua bapak ini. Pasti mereka auto kabur, batinku. Kami pun langsung mengambil jangkrik yang melompat ke sana kemari dengan cepat. Tidak butuh waktu lama, jangkrik yang kita dapat cukup banyak, cukup untuk kami bertiga. Namun saat aku pulang, kami dicegat oleh sosok genderuwo yang kulihat sedang duduk di tempat gelap tadi. Mas P, tubuh saya kok berat sekali ya, ucap Pak Leman. Otomatis aku langsung melihat ke arah beliau. Betapa terkejutnya aku melihat Pak Leman sedang dipeluk oleh sosok kuntilanak dengan muka berantakannya. Setelah wajahnya melepuh dengan banyak nanah itu, sosok itu tersenyum ke arahku sambil terus memeluk Pak Leman. Bahkan sampai beliau terduduk karena tidak kuat berjalan. Belum sempat aku menolong Pak Leman, astagfirullah, Mas Upe, itu ada genderuwo di depan kita, teriak Pak Lewo sambil berlari ke arahku. Iya Cak, aku sudah lihat dari tadi, jawabku. Gimana ini Mas, kita dicegat. Saya gak berani Mas, kata Pak Lewo. Udah Cak, aku yang ngurusin. Saya urusin Pak Leman dulu ya, kataku. Aku langsung menuju ke arah Pak Leman yang berada tidak jauh di belakangku. Saat sampai, aku langsung membaca mantra di telapak tanganku, kemudian menempelkan pada sosok kuntilanak yang memeluk Pak Leman. Teriak kuntilanak itu beserta dengan tawanya yang menggelikan. Pergi kamu, jangan menggoda mereka yang tidak mengganggumu, kataku pada sosok itu. Pak Lewo dan Pak Leman hanya plonga-plongo melihatku. Aku mau ikut dia. Aku mau ikut orang ini, kata kuntilanak itu. Pergi atau aku bakar. Gak ada ikut-ikut. Sudah, kamu di sini aja, bentakku. Aku ikut. Pokoknya aku ikut, kata si Kunti itu ngeyel. Ceritanya cukup sekian dulu. Besok kita lanjutin lagi. Maaf kalau cuma sedikit, karena memang nafasnya udah ngos-ngosan. Besok kita lanjutin lagi. Klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan buat yang suka cerita Mas Hupe, wajib komen di kolom komentar. Terima kasih buat Mas Hupe yang udah ngizinin ceritanya saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.